Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min al-niyyati wa jalalaniyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap sahabat-sahabat yang ada di Facebook, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini yang di Windu Haji ini di Kuningan sedang turun hujan, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menggunakan waktu kita sama-sama dengan kebaikan, khususnya pada saat ini dengan kita belajar ilmu agama. Karena setiap waktu yang kita miliki ini ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Nah, sehingga tatkala kita belajar ilmu agama ini, kita berharap mudah-mudahan waktu kita di akhirat bisa menjadikan waktu yang akan menjadikan kita beruntung di hari kiamat, yaitu waktu-waktu yang mana kita mengisinya dengan kebaikan demi kebaikan. Karena waktu yang kita gunakan di muka bumi ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, itu ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Waktu di mana kita berbuat kebaikan itu yang akan menyenangkan kita. Sehingga kalau ditanya waktu yang paling bahagia itu apa? Waktu di mana kita melaksanakan amal soleh, waktu di mana kita melakukan kebaikan. Tapi waktu atau hari yang paling menjadikan kita sengsara di hari kiamat adalah waktu hari di mana kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang bakal menyengsarakan kelak kita di hari kiamat. Silakan sahabat-sahabat yang ada di Facebook yang ingin bertanya kepada Al-Fagir. Sebelumnya Al-Fagir minta maaf, biasanya kita tanya jawab santuy di toko Nawir 151 ini biasanya kita setengah 2 jam 2 di waktu siang. Nah, saat ini sore karena tadi kebetulan ada acara, ada utur, sehingga Al-Fagir ada acara terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah saat ini kita masih bisa untuk tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya kepada Al-Fagir, ya. Dan juga ini di siang hari insya Allah kita akan selalu live Facebook di toko Nawir 151. Ntar bisa lihat di Instagram, di Telegram, toko Nawir 151. Dalamnya ntar banyak barang-barang, baik itu khususnya yang anak kecil seperti lihat di belakang ini, yang anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, kemudian juga yang laki-laki muslim, kemudian yang muslimah, baju gamis, abaya, daster semuanya. Nah, itu ada. Nah, jadi ntar bisa ngubungin di Instagram atau Telegram Nawir 151. Nah, sekarang Al-Fagir ada di toko. Nah, ini posisi hujan. Nah, agak reda alhamdulillah. Nah, ini tokonya. Toko Nawir 151. Nah, dan insya Allah setiap live ntar kita akan tunjukkan barang-barang apa saja, ya. Nah, ini Masjid Muawana, Masjid Jami Muawana. Jadi toko Nawir 151 itu pas di pinggir jalan, ya. Kemudian di depan Masjid Jami Muawana. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada sedikit yang ingin Al-Fagir sampaikan.
cara agar kita ini berteman itu bisa mendapatkan kebaikan. Apabila kita ingin berteman, dalam pertemanan selalu dalam kebaikan, bukan dalam sesuatu yang tidak baik adalah, dan agar kita bisa jadi teman, apa bahasanya kita ini, sejoli, teman yang selalu berkumpul dalam kebaikan. Caranya adalah tatkala kita berteman, jangan pernah mengharap kebaikan dari teman kita. Ada sebagian orang itu kalau berteman itu pilih-pilih. Pilih-pilihnya itu bukan karena masalah agama, tapi teman yang saya temani ini bisa nggak datangkan manfaat untuk saya, masalah dunia. Kalau akhirat tentu sangat dianjurkan. Ini masalah dunia. Saya kalau teman sama dia, saya dapat apa nih? Dapat uang berapa? Saya bisa dapat keuntungan apa? Tentang dunia saya, jabatan saya. Nah, sehingga pertemanan yang dibina karena dunia itu tidak akan melanggengkan kita, tidak akan menjadikan kita lama dengan pertemanan yang dibangun karena dunia. Tapi pertemanan yang bangun karena Allah, itu ingin memberi manfaat kepada orang lain, itu yang akan melanggengkan kita dalam persahabatan, menjadikan kita istiqomah dalam persahabatan pertemanan tersebut. Sehingga jangan sampai kita berteman itu karena mengharapkan dunia dari teman kita. Pertemanan yang seperti itu tidak akan lama. Sehingga berteman itu dibalik, kita yang berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, kita yang berusaha memberikan manfaat kepada teman kita, kita berusaha memberikan kebaikan kepada sahabat kita. Nah, pertemanan yang seperti ini namanya pertemanan yang dibangun karena cinta kepada Allah. Artinya dia ingin memberikan kebaikan, baik itu berupa ilmu agama, baik itu berupa saran, baik itu berupa harta, baik itu berupa pemikiran, mengingatkan. Nah, pertemanan yang seperti ini adalah pertemanan yang betul-betul akan melanggengkan kita. Bahkan pertemanan yang dibangun karena cinta kepada Allah, maka dia tidak akan terputus di dunia. Dia terus akan tersambung sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pertemanan yang dibangun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tandanya apa? Dia memberi manfaat. Bukan dia memberikan mudarat kepada temannya. Dia memberikan manfaat, memberikan kebaikan demi kebaikan kepada temannya. Sehingga mulai saat ini, ayo kita rubah mindset pikiran kita ini. Jangan setiap kita berteman tuh kita mengharapkan dari teman kita ini sesuatu masalah dunianya. Sehingga akhirnya tatkala teman kita tidak bisa mendatangkan manfaat dunia, maka teman kita akan kita jauhi. Nah, ini pemikiran yang salah. Ini yang harus kita luruskan. Sekali lagi, bertemanlah kita karena Allah. Nah, berteman karena Allah itu seperti apa? Kita berusaha memberikan manfaat, bukan malah kita meminta manfaat kepada orang lain atau teman yang kita berteman dengannya. Nah, berteman yang karena Allah ini di dalam beberapa keterangan hadis, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kala akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang berkumpul karena Allah, saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah artinya dalam kebaikan, dan berpisah pun karena Allah dalam arana kebaikan. Nah, pertemanan yang seperti inilah yang dikatakan akan mendatangkan manfaat kepada kita kelak di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita berteman hanya karena dunia saja. Itu tidak akan lama. Tatkala orang yang kita berteman dengannya tidak mendatangkan dunia bagi kita, kebaikan dunia, kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita berteman karena Allah dalam kebaikan, saling mengingatkan kebaikan, saling mendorong, mensupport untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan melamakan kita di dalam persahabatan pertemanan tersebut. Bahkan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kepada hamba-hambanya, mana hamba-hambaku yang mereka itu berteman karena aku. Karena kalau di hari kiamat semua orang akan bermusuhan kecuali orang-orang yang dia itu di dunia berteman karena cinta kepada Allah. Akan dikumpulkan, diberi naungan khusus oleh Allah, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling berteman karena cinta kepada Allah, sehingga di dunia sampai di akhirat kita akan dipersatukan lagi dengan janjinya Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, orang yang berteman karena ingin memberi manfaat karena Allah itu enak. Tatkala temannya tidak bisa memberi manfaat, tatkala temannya berbuat zalim, tidak baik, tidak berterima kasih atas kebaikan yang kita lakukan, kita akan tetap berteman dengannya. Kenapa? Saya berteman bukan untuk mengambil kebaikan
dunia dari teman saya, tapi saya berusaha untuk melakukan kebaikan dengan pertemanan ini. Nah, itulah yang harus kita galakan, ini yang harus kita tekankan di dalam hati kita, diri kita, sehingga berteman kita akan selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan gak usah khawatir, kalau kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, Allah yang akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Nah, karena dikatakan satu kebaikan akan dibalas 10 oleh Allah minimal. Ila atafin katsira, kata Nabi, bahkan sampai ila sab'ati mi'ah. Bahkan dikatakan sampai ila sab'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila atafin katsira, bahkan sampai lipat ganda, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Baik, silakan sahabat-sahabat yang ingin bertanya kepada Al-Faqir. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ntar di pertengahan akhir, insya Allah kita akan memberitahu beberapa daripada apa yang ada di toko Nawir 151. Baik, yang sudah bergabung ada Suhud Rahayu, alhamdulillah Sumedang hadir, masya Allah. Ada di Sumedang, Kang Suhud, ini tim kita yang ada di Sumedang, ya. Insya Allah ntar besok ya, yang daerah Sumedang kalau bisa merapat besok badal asar hari Ahad kedua, kita ada rutinnya di Masjid Al-Qasasi, patokannya Pasar Impres, tanya Masjid Al-Qasasi, ya, sebelum Masjid Agung Sumedang, ya. Lampu merah belok kiri, ya, Pasar Impres, lurus, ntar kemudian kita belok kiri, kemudian dari situ tanya saja Masjid Al-Qasasi. Kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah karya Habib Abdullah Al-Haddad, insya Allah. Yang Sumedang kalau bisa merapat. Ntar kajiannya kita badal asar sekitar jam 4.15 sampai jam setengah 6 plus kajian kitab berserta tanya jawab. Ada Virgors Bawales Bums. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Ada Suhud Rahayu, amin. Ada Iwa Kartiwa. Antum coba banget. Barangkali mau rapi-rapi sampai rapi-rapi. Ya, beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumedang menyimak bib, berkah, masya Allah. Nah, yang di Sumedang merapat ya, insya Allah besok. Dan jangan lupa setiap kita berdoa minta kepada Allah, jangan lupa minta yang berkah. Hidup penuh dengan berkah, waktu penuh dengan berkah, rezeki penuh dengan berkah, kemudian nikmat yang Allah berikan penuh dengan berkah. Sehingga berkah itu yang akan mendorong kita untuk selalu bersemangat melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada Virgos Banjarmasin hadir, masya Allah, yang ada di Banjarmasin. Doakan mudah-mudahan agar Al-Faqir punya acara, bisa ngisi acara di Banjarmasin, insya Allah. Coba tahu ntar kita bisa buat grup WA khusus tanya jawab di Banjarmasin. Ada Ratna Nengsi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal mahar pakai uang, disimbol pakai 21 rupiah, pakai uang mainan, apakah uang aslinya juga harus ada uang 21 rupiah? Jika tidak pakai uang asli 21 rupiah, gimana? Soalnya kan nggak berlaku juga nominal segitu. Baik, yang namanya mahar itu yang diucapkan. Jadi waktu kita menikah, itu yang jadi tolak ukurnya, itu mahar. Jadi berapa yang diucapkan, itu yang jadi tolak ukurnya. Kalau seandainya tidak disebutkan waktu itu daripada maharnya, maka kembali kepada mahar mithil. Ya, kembali kepada mahar mithil. Mahar mithil itu apa? Yaitu mahar yang sesuai orang menikah di situ berapa mahar kalau menikah, ya. Jadi intinya mahar itu yang disebutkan dalam akad, itu yang dibayarkan, ya. Disebutkan 21 rupiah, ya 21 rupiah, ya kan. Cari, kalau seandainya tidak ada 21 rupiah, ya digenapkan, ya. Pokoknya tidak boleh kurang dari mahar yang sudah disebutkan. Sampai seorang istri, tatkala mahar belum diberikan kepada si istri, belum diberikan, si istri diperbolehkan, artinya tidak berdosa, tidak haram kalau diajak berhubungan dengan suaminya, dia nolak. Karena maharnya belum diberikan. Karena dalam mahar tersebut, di dalam fikih dijelaskan, mahar itu sebagai iwat, sebagai pengganti tatkala istri memberikan dirinya. Dan mahar itu mutlak milik istri. Artinya kalau seorang suami, seorang calon suami
tatkala dia sudah qabil tuh sah menjadi suaminya, itu maharnya diberikan kepada istrinya. Tapi ingat sekali lagi, tidak harus langsung. Ada sebagian itu kalau nikah langsung dikasihkan, cari mana istrinya. Enggak. Pokoknya uangnya tidak masih harus diberikan langsung. Pokoknya habis selesai ngurus-ngurus, ada ketemu istri, nah berikan mahar kepada istri. Dan itu mutlak, mahar itu milik istri. Artinya tidak boleh untuk memaksa seseorang pun, baik itu orang tua atau suaminya, untuk menggunakan uang mahar tersebut atau berbentuk barang. Itu tidak boleh. Itu mutlak milik istri. Tapi kalau si istri ingin menggunakannya untuk pribadi atau membantu suami, membantu orang lain dengan uang atau barang mahar tersebut, itu boleh. Itu namanya milik istri. Nama wallahu a'lam. Ada Pak Kene Fadil. Semoga sehat selalu ya Habibana, amin ya rabbal alamin. Dan antum semuanya insyaallah. Ini agak burung atau enggak ya? Ada Nurul Rahma Wanti. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita masih mempunyai utang kepada orang yang sudah meninggal, apa hukumnya? Apakah harus segera dibayar jika sudah mempunyai uang? Bagaimana jika belum mempunyai uang untuk melunasi? Terima kasih sebelumnya. Baik, utang wajib dibayar, mau itu orangnya meninggal atau masih hidup, pokoknya wajib dibayar. Punya wajib. Sudah ya. Nah, sekarang kalau kita ini berutang kepada orang, ternyata orangnya sudah meninggal dunia, ini jangan salah paham. Ada sebagian orang tuh salah paham. Jadi kalau kita utang sama orangnya sudah meninggal dunia berarti lunas. Oh tidak. Si mayit yang meninggal dia itu punya istri, atau dia punya suami, dia punya anak, sehingga utang kita wajib diberikan. Kalau sudah meninggal, diberikan kepada ahli warisnya. Contoh, yang meninggal suami, berikan kepada istrinya atau anak-anaknya. Yang meninggal seorang istri, berikan kepada suaminya atau anak-anaknya. Kemudian ntar uang yang kita berikan itu setelah diberikan ntar dibagi di antara ahli waris ya. Jadi wajib untuk dibayarkan. Ustaz Habib, bagaimana kalau seandainya keluarganya tidak ada, semuanya sudah meninggal, pokoknya nggak ada sama sekali, bagaimana? Kalau tidak ada sama sekali, kita sodakohkan uang tersebut, diniatkan untuk si mayit. Jangan malah kita tidak keluarkan untuk si mayit. Ustaz Habib, bagaimana kalau saya uangnya belum punya? Ya ntar, namanya belum punya, ntar kalau sudah punya baru tadi bayarkan dengan cara seperti tadi. Wallahu a'lam. Jadi tidak bisa kita, oh Beb, saya nggak usah pakai membayar, bisa ndak kalau saya cuma memintakan ampun istighfar? Ndak boleh. Kalau utang wajib dibayar. Kalau kesalahan, baru kalau orangnya sudah meninggal dunia, kita beristighfar untuknya, meminta ampun kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Asep Sukra Al-Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, misalkan kita kan lagi berdonasi buat acara PHBI. Kita kan bawa proposal keliling, misalkan kita kelilingnya 4 orang. Terus misalnya kita keliling itu kita dapat 500.000. Boleh nggak kita potong uang yang 500.000 itu, misalkan sebesar 20.000 buat kita berempat yang berkeliling, buat ngopi dan ngerokok. Tapi di dalam proposal itu ditulis, Beb, dipotong 20.000 buat rokok dan kopi. Gimana hukumnya, Beb? Dosa apa enggak kita memakai uang itu? Mohon pencerahannya, Habib. Baik, seperti ini. Yang pertama pokoknya kalau uang bukan milik kita, barang bukan milik kita, wajib kita untuk minta izin. Nggak boleh langsung menggunakannya. Oh Beb, saya kan capek ini itu. Ya kalau di awal ngomong, cerita. Pokoknya kalau bukan milik kita, kita nggak boleh memilikinya. Kalau ingin memiliki, 1, izin. Atau kedua, ngutang. Atau ketiga, nyewa. Ya, intinya tidak boleh kita menggunakannya barang yang bukan milik kita. Sehingga bagaimana? Putuskan di dalam musyawarah tersebut, bagaimana ini untuk orang-orang yang dia itu membantu, kemudian istilahnya untuk bensinnya. Atau kalau seandainya jauh, maka untuk
daripada uang makan mereka atau beli minum. Maka ditentukan di dalam musyawarah tersebut, jangan akhirnya kita memakai inisiatif sendiri-sendiri. Ini mencari atau menjemput orang yang akan berinfak, dapatnya berapa, malah untuk makannya orang lebih banyak. Ini hukumnya haram. Jadi digunakan itu untuk sekedarnya, istilahnya bensin berapa. Jadi nggak boleh. Ingat, kita berbuat kebaikan jangan sampai niat baik tapi caranya nggak baik. Allah tidak akan berikan pahala, malah Allah akan berikan dosa kepada kita. Sehingga caranya ditentukan di musyawarah. Kemudian setelah itu gunakan daripada hasil musyawarah tersebut. Tapi kalau belum ada, maka tidak diperbolehkan karena kita belum dapat izin. Ya. Memang pada umumnya biasanya ada, tapi ingat sekali lagi, untuk berjaga-jaga, berikhtiar, lebih baik jangan pakai dulu kalau belum ada kejelasan. Kalau sudah ada kejelasan, baru diperbolehkan kita untuk menggunakannya dengan hasil musyawarah tersebut berapa yang dikeluarkan. Jadi nggak boleh kita pakai apa istilahnya kehendak sendiri. Contoh, harusnya cuma buat bensin 5.000, anggap ya, atau 10.000. Kemudian untuk beli teh atau kopi 5.000, 15.000. Tapi kita malah untuk makan, untuk ini, untuk itu. Padahal perjalanannya cuma berapa jam aja. Hati-hati ya. Uang yang kita makan, barang yang kita makan dari yang haram, kata Nabi, menyebabkan kita akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi tegaskan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka jahanam tempat yang pantas baginya. Wallahu a'lam. Ada Ibnu Batuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apakah aurat rambut itu hadisnya lemah? Karena ada yang nanya begini, kalau rambut aurat kenapa wajah tidak aurat? Padahal yang mengundang syahwat itu lebih banyak ke wajah. Terima kasih. Baik, yang pertama, hukum Islam itu tidak bisa pakai perasaan. Itu tidak bisa, ya. Hukum Islam tidak bisa pakai perasaan. Tapi yang ada, hukum Islam itu adalah mengikuti aturan yang sudah ada, ya. Nah, sehingga di dalam beberapa hadis yang banyak, kalau tidak di Al-Quran juga ada, bahwasanya yang namanya aurat perempuan itu sudah ada batasannya. Yang dijelaskan dalam Al-Quran hadis Nabi, aurat perempuan itu adalah semua anggota tubuhnya. Ini pendapat pertama, bahkan dikatakan ini pendapat yang paling kuat. Pendapat nomor 1 adalah semua tubuhnya, sehingga perempuan itu harus pakai cadar. Ya, kalau kita gampangkan pakai cadar, tertutup semuanya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua yang tidak kalah kuatnya juga, pendapat kedua adalah semuanya wajib tertutup. Seperti yang pertama, cuma wajah dan telapak tangan. Cuma wajah dan telapak tangan. Adapun rambut itu aurat. Bahkan kata Nabi, satu rambut yang terbuka akan menjadikan sebab siksa bagi dirinya. Kemudian dalam fikih juga dibahas, sesuatu yang wajib ditutup tatkala tersambung dengan kita, tatkala terpisah juga wajib ditutup, nggak boleh kelihatan. Makanya seorang perempuan tatkala potong rambut, itu rambutnya harus dibuang, jangan sampai kelihatan oleh laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, kalau wajah kan bisa menimbulkan syahwat, ya kan? Karena apa? Wajah itu memang umumnya orang yang bagian depan. Sehingga kalau mau, ya ikut pendapat yang pertama, ya kan? Karena yang boleh terlihat memang sudah ditentukan adalah wajah dan juga telapak tangan. Selebihnya tidak diperbolehkan. Ya, jadi intinya itu sudah ada aturannya. Ntar kalau nggak pakai aturan, ntar pakai hukum terserah. Ntar kenapa kau yang wajib mandi janabah cuma mani? Kan sama-sama keluar air dari kemaluan, kencing. Harusnya kencing juga diwajibkan mandi. Kalau hukumnya semuanya pakai pendapat kita sesuai yang kita inginkan, setiap kencing kita wajib mandi, disamakan seperti keluar mani. Kita 10 kali kencing jadi mujair mungkin. Jadikan bandeng, mandi terus. Nah, sehingga ada aturan semuanya. Wallahu a'lam. Ada irone, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Ada Fakhruddin Ali Ahmad, Pemalang, hadir Habibana, Masya Allah, yang ada Pemalang ya. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ada Yuliati, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singapura hadir, Masya Allah, ada Singapura, jazakallahu khairan jazak. Ada Gan Tanjung,
Medan hadir Habib, Masya Allah. Sebetulnya kita mau ada acara kemarin ya, tanggal 31, tapi belum sempat ke sana insya Allah. Mudah-mudahan kalau jadi, mudah-mudahan insya Allah. Ada Iwa Kartiwa, Afan Bib izin bertanya, mau minta amalan supaya cepat beres hubungan sama riba dan tidak lagi mengulanginya lagi. Pertama, tatkala kita berurusan dengan riba, kalau kita pengen cepat selesai, tanamkan rasa takut sama Allah. Rasa takut sama Allah, takut kalau berurusan riba akan meninggal. Kemudian kita punya dosa riba. Kemudian yang kedua, bayangkan begitu besarnya dosa riba dengan ancamannya. Dalam Al-Quran Allah firmankan, orang yang berhubungan dengan riba, maka dia sudah mengibarkan bendera perang dengan saya, sehingga gak bakal bahagia. Tidak di dunia apalagi di akhirat. Orang yang makan riba gak bakal bahagia. Mungkin secara dohir dia bahagia, bisa beli rumah daripada riba, motor, mobil, tapi tunggu pada saatnya Allah akan hinakan buat dia sengsara di dunia apalagi dia di akhirat. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam hadis Nabi jelaskan, dalam riba itu ada 70 pintu dosa, dan paling ringannya dosa riba seperti berzina dengan ibunya sendiri, ya, paling ringan. Berzina itu sudah dosa besar, ini sama ibunya sendiri, dan itu paling ringan. Masih ada 69 lainnya menanti dia di akhirat. Sehingga yang ketiga caranya, kita harus ingat dunia kita ini cuma sebentar, nggak selamanya. Maka jangan kita bandingkan nikmat dunia ini dengan nikmat akhirat surga Allah yang abadi. Orang cerdas kata Nabi yang selalu memikirkan akhirat, bukan memikirkan dunia. Wallahu a'lam. Ada Una Udaya. Nah, juga untuk melepaskan daripada riba, kita harus yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, nggak usah khawatir. Bahkan dikatakan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Al-Baqi sudah sering cerita ya tentang seorang perampok yang dia itu meninggalkan untuk berzina dengan seorang perempuan. Akhirnya itu perempuan dengan ceritanya dijadikan halal oleh Allah. Si perampok bertobat, kemudian dia menikah dengan perempuan tersebut. Kenapa? Orang yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada Una Udaya, Muncangela hadir, Masya Allah Muncangela ya. Ada Ahmad Khalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, benarkah jika mengkredit motor itu harus kredit aja dan kontan itu harus kontan saja? Kalau kita misalkan diadukan atau dicampurkan, misal udah kredit terus kontan, maka benarkah yang disebut riba? Dalam hadis Nabi pernah menjelaskan bahwasanya dalam satu transaksi tidak boleh ada dua, ya. Dalam satu transaksi tidak boleh ada dua penjualan. Artinya kita membeli dengan cash tidak dipastikan, membeli dengan kredit tidak dipastikan, itu yang tidak boleh, hukumnya haram. Jadi kalau kecuali kita sudah menentukan, ini kalau kredit motor, kalau cash 15 juta, kalau kredit 30 juta. Nah kemudian kita menentukan saya ambil yang cash, atau kita menentukan saya ambil yang kredit, maka ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak menentukan. Kemudian kalau seandainya begitu juga, wallahu a'lam, coba tadi cek lagi, apakah ini termasuk juga yang dilarang? Dia beli dia beli kredit, kemudian setelah itu dia ganti dengan yang kontan, ya. Ini Al-Baqi kurang paham ya seperti itu. Nah, insya Allah ntar akan diperjelas lagi insya Allah pada live insya Allah yang akan datang. Berarti besok siang insya Allah ya, di mobil insya Allah. Karena kita rencana ntar perjalanan ke Sumedang, insya Allah sambil live. Ntar insya Allah lagi akan tanya dengan Ustadz atau teman-teman yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Hari Melayu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangka nyimak Habib, jazakumullah khairan jazaa yang ada di Bangka. Izin bertanya, apakah menjadi istri itu apapun suaminya, istri harus diam, nggak boleh komplain, dan istri harus handle semua? Baik, di dalam rumah tangga itu ada beberapa kiat cara untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di antaranya adalah dalam rumah tangga tidak boleh tuntut menuntut. Kita menuntut suami kita harus kaya, pekerjaannya harus bagus, penghasilannya besar. Atau kita menuntut istri kita harus kelihatan cantik, kemudian tubuhnya harus yang bagus,
kemudian penampilannya bagus, ini akan menghancurkan rumah tangga, tinggal tunggu waktu. Sehingga dalam rumah tangga tidak boleh untuk menuntut, tapi yang ada kita mengisi kekurangan daripada pasangan kita. Pasangan kita punya kekurangan apa, kita bantu. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, tatkala seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi mengadu akan suaminya, wahai Rasulullah, suami saya ini sudah 4 bulan tidak memberikan saya nafkah. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan, engkau pilih di antara 2 pilihan ini. Yang pertama, kamu boleh minta cerai karena dia tidak memberikan hakmu. Atau yang kedua, kata Nabi, engkau bersabar, engkau bantu suamimu, maka Allah akan berikan surga kepadamu. Mana yang kau pilih, wahai seorang sahabat perempuan? Lalu sahabat perempuan tersebut menjawab, wahai Rasulullah, saya pilih yang kedua. Saya bersabar membantu suami saya. Artinya dia tidak menuntut, ya, bersabar. Tapi ingat, ini adalah suami yang sudah berusaha untuk bekerja tapi tidak mendapatkan. Beda halnya kalau suami yang dia itu nggak mau bekerja padahal dia mau bekerja. Maka yang seperti ini wajib kita ingatkan. Kalau nggak bisa, kita cari orang ketiga yang bisa mengingatkan beliau. Kalau bisa, yang disegani punya ilmu agama, bisa nutup aib. Kalau nggak bisa lagi guna orang ketiga itu, sambil cari orang ketiga yang lainnya, kita minta tolong kepada mertua kita untuk mengingatkannya. Tinggal diatur caranya agar tidak seperti kita mengadu kepada mertua. Kemudian yang kalau nggak bisa lagi mertua, kita minta tolong kepada orang tua kita untuk mengingatkannya. Kalau nggak bisa lagi, maka perceraian menjadi alternatif jalan terakhirnya setelah rentetan seperti tadi. Kemudian kalau seorang suami tidak mau bekerja, apalagi kadang-kadang cenderung melakukan maksiat, nggak mau sholat, kita sudah ingatkan, tidak ada baik hidup dengan laki-laki yang seperti itu. Karena seorang suami wajib mencari nafkah, wajib untuk bekerja, wajib untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Jadi kalau memang tidak ada baiknya, sudah diingatkan berkali-kali, kemudian tetap dia berleha-leha, maka tidak ada baiknya hidup dengan laki-laki yang seperti itu. Dan ingat ya, perceraian itu menjadi solusi. Artinya kalau memang tidak bisa dipertahankan, maka jangan khawatir. Yang penting setelah perceraian itu terjadi, tinggal sama-sama mendoakan yang terbaik. Tidak usah mengujinya, doakan yang terbaik. Dan perceraian itu tidak menjadikan selesai daripada kehidupan kita. Harus berlanjut, karena hidup kita ini untuk ibadah. Jangan sampai gara-gara urusan sama suami yang seperti itu, atau istri yang tidak baik, akhirnya sampai menjadikan kita lupa dan lalai kepada Allah, bahkan sampai merembet kepada maksiat, bahkan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Wallahu a'lam. Ada Putri Comel Adindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Malaysia hadirah. Semoga dapat barokah Habib. Amin ya rabbal alamin. Dan antum semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada Akwis Al-Habsyi. Hukum bekerja di cash dan kredit motor atau alat elektronik, Bib. Syukron, Bib. Ini seperti ini. Pekerjaan yang tidak boleh adalah pekerjaan satu yang di dalamnya ada unsur riba. Itu tidak boleh. Nah, tinggal dilihat. Itu kredit, itu ada unsur riba enggak? Riba itu tidak mesti secara langsung. Tapi kita bekerja di tempat yang tempat ini itu modalnya, uangnya itu minjem sama bank-bank riba. Maka nggak boleh kita bekerja di tempat tersebut. Atau yang kedua, kita bekerja di tempat yang nggak jelas. Ya, ini gajinya ini dari mana? Nah, sehingga kita bekerja di tempat yang seperti itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, kalau di tempat tersebut kita sudah tahu ini pekerjaannya curang, culas, maka tidak boleh kita bekerja di tempat tersebut. Sehingga yang cash atau kredit dikembalikan kepada 3 kaidah tadi. Wallahu a'lam. Ada Muhammad Oktav Pemalang hadir Habib, jazakumullah khairin jazaa yang ada di Pemalang. Ada MHD apa nih? Mahmud Irfan Akbar. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, Anda hendak bertanya, bagaimana Jumatan yang lebih banyak orang yang mukim mengerjakannya di satu masjid? Apakah setelah sholat Jumat mengerjakan sholat duhur lagi, Bib? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu harus 40 orang yang tinggal di tempat tersebut. Mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau seandainya ternyata orangnya tidak sampai 40, nah, maka kita mengikuti pendapat daripada mazhab yang lainnya yang mengatakan kalau tidak sampai 40 maka tetap disahkan, tidak menjadi masalah. Lalu bagaimana hukum sholat Jumatnya? Sah.
Kemudian apakah harus mengganti? Artinya setelah Jumatan kita sholat duhur, tidak wajib, hukumnya hanya sunnah saja. Hukumnya sunnah. Jadi ada 3 ketentuan. Apakah orang yang sholat Jumat harus mengulangi? Artinya setelah sholat Jumat apakah dia harus sholat duhur? Yang pertama hukumnya wajib. Setelah sholat Jumat wajib sholat duhur. Apa itu? Kalau sholat Jumatnya tidak sah, baik khutbahnya atau sholat Jumatnya salah, maka itu wajib mengulangi sholat duhur. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Setelah sholat Jumat dia mengulangi sholat duhur. Hukumnya sunnah. Kapan itu? Yang pertama, kalau seandainya dia itu sholat di satu desa yang masjidnya ada 2, dan dikarenakan di masjid yang pertama itu sudah nggak muat, sehingga akhirnya membuat masjid atau musola, kemudian sholat Jumat di sana, maka disunahkan untuk mengulangi. Atau yang kedua, ini masalah bilangan yang tidak sampai 40. Kemudian yang ketiga, haram setelah Jumat mengulangi ke sholat duhur, hukumnya haram. Kapan itu? Kalau khutbah Jumatnya dan sholat Jumatnya itu sudah terpenuhi syaratnya. Kok dia melaksanakan sholat duhur, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada Gianti, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari Pemalang, masya Allah Kang Ari, sehat ya. Ada Ari Safril, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb, apakah jenazah yang meninggalkan sholat wajib diqadha sama ahli warisnya? Mohon penjelasannya. Intinya masalah sholat yang ditinggalkan bagi si mayit itu ada beda pendapat ulama. Cuma jumhur, kebanyakan ulama mengatakan tidak usah diqadhakan khusus sholat. Kenapa? Karena itu suatu yang spesial, yang memang itu urusan seorang hamba dengan Allah. Beda dengan hanya zakat, beda hanya dengan namanya puasa. Kalau zakat, puasa wajib untuk dibayarkan oleh ahli warisnya. Begitu juga dengan haji. Ya, wallahu a'lam. Ada Adin Khairuddin, Sehermania Kuningan, hadir Habib, masya Allah. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Antum semuanya insyaallah. Ada Muhammad Oktaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb, cara agar bisa yakin dalam melakukan sesuatu Beb. Kalau kita pengen yakin melakukan sesuatu itu niatnya harus kuat. Niat harus kuat. Saya melakukan ini niatnya apa? Nah, orientasikan semuanya adalah ibadah. Ya, semuanya harus ujungnya, tujuannya adalah ibadah. Yang kedua, mengingat faedah dan keutamaannya. Ya, insya Allah kita akan kuat dalam melakukan sesuatu. Niat yang kuat, kemudian mengingat faedahnya. Wallahu a'lam. Ada Bang Faki, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar bisa yakin dalam melakukan ini sudah. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papua hadir lagi, masya Allah yang dari Papua ya. Syukron, jazakumullah khairan jaza. Ada Harim Melayu, syukron Habib nasihatnya. Doain Beb biar rumah tangga anak barokah dunia akhir, amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan jauh-jauh dari majelis taklim, istiqomah hadir di dalamnya. Catat keterangan yang disampaikan oleh ustaz ulama kita, kemudian banyak bertanya kepada beliau, minta diberikan semangat. Ada Nadia Junengsi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi hadir, masya Allah. Bang Faki, Afwan Bib izin bertanya, ulama istiqomah itu seperti apa, dan apa itu istiqomah, dan bagaimana cara istiqomah? Ulama yang istiqomah itu adalah yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya yang halal dia katakan halal, yang haram dia katakan haram. Jadi jangan sampai kita belajar dengan seorang ustadz kiai ulama naudzubillah min dzalik, yang dia itu mengatakan ini wajib tapi dia tinggalkan, mengatakan ini haram dia lakukan, atau sesuatu yang sudah pasti adalah haram dia katakan adalah itu sesuatu yang halal. Sesuatu yang sudah pasti itu sesuatu yang haram, malah dia katakan sesuatu yang halal. Sehingga jangan kepada ulama-ulama yang seperti ini. Jadi al ulama sudah Allah firman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang paling memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia betul-betul melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, kemudian apa itu istiqomah? Istiqomah itu melakukan sesuatu dengan terus-menerus, tidak terputus. Walaupun kecil, walaupun sedikit, istiqomah itu jauh lebih baik daripada besar banyak tidak istiqomah.
Kata Nabi, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik amal adalah yang istiqomah walaupun itu sedikit. Bagaimana cara agar istiqomah? Ada 5 cara. Yang pertama, berdoa dengan penuh pengharapan, minta kepada Allah agar istiqomah. Yang kedua, jauhi maksiat. Karena maksiat yang kita lakukan menjadi sebab faktor utama tidak istiqomah dalam melakukan amalan tersebut. Yang ketiga, hadirkan Allah di dalam amal yang kita ingin istiqomah di dalamnya. Contoh, kita ingin istiqomah baca Quran. Kalau megang Quran, hadirkan Allah, ya Allah, saya ingin istiqomah membaca Al-Quran. Yang keempat, jangan meremehkan. Orang yang meremehkan itu tidak akan bisa istiqomah. Yang kelima, duduk dengan orang-orang istiqomah. Duduk dengan para ustadz ulama, orang-orang soleh. Dengan kita duduk dengan mereka akan termotivasi, kita akan istiqomah. Allahu a'lam. Ada Muhammad Sobri. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Cirebon hadir Bib, Masya Allah. Ada Nadia Junengsi. Bib, bagaimana saat pandemi seperti sekarang ini? Apakah boleh tidak melaksanakan sholat Jumat? Suami saya masih FWV apa ini? Tetapi tidak mau sholat Jumat dengan alasan masih pandemi corona. Yang pertama yang perlu kita pahami, Jumat itu wajib. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur. Ya, wajib. Artinya kalau ada udzur seperti pandemi, dilihat. Kalau di desa kita itu memang zona merah, kemudian RT RW-nya juga menekankan tidak sholat Jumat, Anda nggak usah khawatir, Anda sholat duhur. Karena ada udzur. Dan Anda tidak akan berdosa dengan meninggalkan sholat Jumat. Yang penting kita sholat duhur. Yang berdosa bukan zona merah di tempatnya, kemudian juga kita masih bisa sholat Jumat. Kok dia alasannya karena ini pandemi corona, itu hukumnya haram dan masuk kategori dalam hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka ditakutkan orang tersebut akan meninggal dalam keadaan keluar daripada imannya. Allahu a'lam. Mangga, silakan. Mangga. Ada Bang Fakih. Apa boleh anak bersalaman dengan kakak tiri perempuan anak? Saudara tiri itu bukan mahram, sehingga tidak boleh kita bersalaman dan kita boleh nikah dengannya. Jadi arti mahram itu adalah kita yang tidak boleh menikahinya dan kita tidak batal wudhu waktu bersentuhan dengannya. Itu namanya mahram. Tiri itu bukan mahram. Seperti gini contohnya, kita punya ayah, ibu kita sudah meninggal dunia. Ada di sana seorang ibu, suaminya sudah meninggal. Kemudian ayah kita nikah dengan perempuan ini. Perempuan ini punya anak. Nah, kita anak beliau menikah. Nah, anak yang dibawa oleh ibu ini tiri kan sama kita, itu bukan mahram. Sehingga kita batal wudhu dengannya. Aurat betul harus dijaga. Tidak boleh melihat auratnya. Kemudian kita boleh menikah dengannya. Itu tiri. Tapi orang tua tiri kita, baik ayah atau ibu, itu jadi mahram bersama kita. Wallahu a'lam. Ada Muhammad Oktav. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada air kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis, dalam hal ini kotoran cicak, apakah cukup kotoran itu diambil lalu airnya dialirkan? Apa airnya diganti Bib? Baik. Kaidahnya, air yang tidak sampai 2 kula itu 216 liter. Kalau air tidak sampai 2 kula, kejatuhan najis, baik itu kotoran atau bangkai, maka menjadi najis. Mau itu berubah ataupun tidak. Kecuali kata para ulama, bangkainya binatang yang darahnya tidak mengalir. Mengetahuinya bagaimana? Kalau kita kita potong, darahnya tidak mengalir. Maka kalau itu bangkai yang tidak mengalir, darahnya jatuh ke air yang kurang dari 2 kula, maka itu dihukumi dimaafkan, ya. Tapi selain bangkai yang darahnya itu mengalir, maka langsung jadi najis. Jadi intinya, air kurang dari 2 kula, kejatuhan najis, apapun najisnya, termasuk bangkai, maka menjadi najis. Tidak usah menunggu berubah warna, rasa, bau, enggak. Kecuali hanya bangkai yang darahnya tidak mengalir, dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.
Bang Faki, apa hukum merokok, Beb? Masya Allah. Hukum merokok dikembalikan kepada ahlinya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Cuma untuk masalah rokok lebih spesifiknya itu ditanyakan kepada dokter. Karena ustadz kiai ulama tidak bisa menghukumi masalah rokok. Kenapa? Karena bukan di bidangnya. Dan ustadz kiai ulama nggak boleh berfatwa tanpa tanya kepada dokter dulu. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, tanya sama yang tahu. Masalah kesehatan jangan tanya ustadz kiai ulama, tanya sama dokter. Kalau kata dokter rokok itu tidak membahayakan, rokok itu menjaga kesehatan bahkan bervitamin, boleh dimiliki, boleh dikonsumsi, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kata dokter, oh rokok ini berbahaya, akan menimbulkan penyakit, maka di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, wala tulhiku aidiyakum ila tahlukah. Kita tidak boleh melemparkan diri kita kepada yang bisa menghancurkan kita. Dalam hadis Nabi jelaskan juga, la doror wala diror. Tidak boleh kita membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. Jadi setelah ini tinggal tanya sama dokter. Kalau rokok itu bermanfaat, paling tidak berbahaya, maka boleh dikonsumsi. Tapi kalau kata dokter ternyata itu tidak baik, maka tidak boleh kita konsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Sandy Supriyadi. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir. Masya Allah, jazakumullah jazaa yang ada di Bandung. Ada Anik Ipung, Hong Kong nyimak. Masya Allah yang ada di Hong Kong. Ada Liris Ratna Juwita, Cilimus hadir. Oh, masih kuningan ya. Ada Bang Faki, izin share Habibana, silakan. Pokoknya konten Al-Faqih di Facebook, di Instagram, Telegram ataupun YouTube boleh di-share ya. Bahkan Al-Faqih berterima kasih. Ada Ati Waluyawati, alhamdulillah nyimak Habib, jazakumullah jazaa. Ada Bang Faki, Afan Bib, apa bedanya mahram dan muhrim? Nah, kalau mahram itu yang pembahasan fikih. Mahram itu kalau kita itu tidak boleh menikah dengannya dan kita tidak batal wudhu, itu namanya mahram. Tidak boleh kita menikah dengannya dan kita tidak batal wudhu, itu mahram. Kalau muhrim orang yang melakukan ihram, itu namanya muhrim. Makanya biasanya orang salah menyebutkan, oh ini muhrimnya saya, bukan, yang betul mahram. Tapi tidak dosa kalau salah menyebutkan masalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada Kang Di. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya nikah misyar? Misyarnya apa ini? Mungkin bisa dijelaskan ya. Al-Baqi lupa. Misyar tuh siri atau bukan? Coba ntar Kang Di ya, coba diperjelas di bawah. Ditunggu ya. Ada Otang Romansa. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Bib izin bertanya, apakah ketika termasuk batal wudhu ketika kita bermaksiat mata? Yang membatalkan tidak batal wudhu ya. Yang membatalkan wudhu itu cuma ada 4. Yang pertama, keluarnya suatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, apapun bentuknya. Bentuknya tidak kencing, bentuknya keluar air, keluar uang 100.000, tetap batal. Pokoknya apapun yang keluar dari kemaluan depan atau belakang batal. Kemudian yang kedua adalah hilangnya akal, baik dengan tidur ataupun dengan pingsan atau dengan ayan. Tapi tidur yang mumakin maq'adu minal ard, tidur yang menetap, yang duburnya itu kalau seandainya tubuhnya itu menetap seperti ini. Bukan yang tidur kadang-kadang ada yang ngangkang. Nah, kalau yang ngangkang ini batal. Kenapa? Karena dikatakan kalau yang ngangkang terbuka itu kemungkinan besar dia akan kentut. Tapi dia tidak akan merasa karena dalam kondisi tidur. Sehingga yang tidak tidur itu yang mumakin. Yang duburnya pantai itu menetap. Yang ketiga adalah bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Jadi langsung bersentuhan. Nah, ini batal. Ya. Nah, kemudian kalau pakai penghalang maka tidak batal. Habib, kalau suami istri bersentuhan batal wudhunya. Suami istri itu adalah melalui pernikahan, dia itu yang tadinya haram menjadi halal. Tapi untuk batal wudhu tetap batal wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan batinil kaf. Batinil kaf ini yang kelihatan. Kalau yang dohirul kaf yang bagian ini depan tidak batal. Nah, sehingga bermaksiat mata tidak termasuk. Wallahu a'lam. Ada Ummu Zahra Hana Murabbi, Padang Habib. Masya Allah yang ada di Padang.
Ada Al, minta doanya untuk kakek saya yang baru meninggal, namanya Saliman bin Ardiman, Madura. Hadir, Masya Allah. Kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan Bapak Saliman bin Ardiman mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diterima semua amalnya, dan mudah-mudahan dimasuk oleh Allah orang yang meninggal husnul khotimah dan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya jami'ah li kulli niyatin salihah kama nawjima aslafuna wa syukhara masyana wa rijalna khususan min ilikfari dunub li Bapak Saliman bin Ardiman sunnah Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ada Sarah Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya tentang sholat. Saya nggak bisa ruku. Saya duduk di kursi karena lutut sakit, kram terus. Gimana, sah apa enggak sholatnya? Sholat itu termasuk rukun sholat itu al-qiyam, berdiri. Tapi ada syaratnya, alal qadir fil fardi, ya, berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau orang sholat fardu, bukan sunnah ya, sholat fardu, dia mampu berdiri, kok dia milih duduk, nggak sah sholatnya. Kecuali dia ada udur, sakit, maka dia boleh duduk. Duduk nggak bisa, dia boleh berbaring. Berbaring nggak bisa, tiduran nggak bisa. Pakai isyarat mata, isyarat mata nggak bisa, isyarat hati. Ya, jadi tidak menjadi masalah. Dan termasuk kalau kita berdiri, tiba-tiba kita pusing, nggak usah ragu, duduk. Ya, tidak batal sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada Siti Asia, amin. Baik, alhamdulillah ya. Kita sudah selesai. Nah ini yang tadi ini Al-Bagir masih belum tahu ini. Yang pertanyaan tadi apa itu? Kang Endi ya. Nikah misyar. Misyar itu apa? Al-Bagir belum tahu itu. Ada Otang Romansa. Izin bertanya lagi ya Habibana. Apa yang harus dilakukan ketika kita merasakan rindu terhadap guru ustadz atau kiai kita? Baik. Nah, bagaimana cara kita ini meluapkan rindu kita kepada ustadz kiai ulama kita? Yang pertama, dan kita selalu mendoakannya. Ya, jangan pernah lupa mendoakan guru-guru kita, ya. Paling tidak pakai bahasa Indonesia, boleh, nggak harus pakai bahasa Arab. Imam Ahmad bin Hanbal waktu beliau belajar dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya tatkala aku sudah belajar dengan Imam Syafi'i, setiap sholat aku tidak pernah lupa mendoakan guruku Imam Syafi'i. Sehingga cara yang pertama doakan. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menyambung silaturahminya. Kalau mampu bisa kita datang silaturahmi kepada beliau. Paling tidak kita telepon ataupun kita WhatsApp kepadanya. Nama wallahu a'lam bishawab. Ada Kang Di, nikah misyar atau dikenal nikah al-misyar, ada pernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapat haknya sebagai istri secara penuh. Saya mendengar ini di kajian sunnah. Pihak perempuan tidak mendapat haknya sebagai istri secara, mungkin seperti ini. Bagaimana seorang istri apakah boleh minta cerai tatkala haknya tidak diberi oleh suami? Nah, ini kembalikan seperti cerita sahabat perempuan tadi. Jadi kalau sampai 4 bulan dia itu tidak diberikan haknya, baik itu dohir ataupun batin, maka si perempuan itu boleh minta cerai. Tapi kalau bisa jangan langsung minta cerai. Bagaimana cara? Kayak tadi, ingatkan, cari waktu yang tepat, bahasa yang halus. Ya, makasih Ibu. Ingatkan, cari waktu yang tepat, bahasa yang halus untuk mengingatkan suami kita. Kalau nggak bisa, cari orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkannya. Kalau nggak bisa lagi, maka kita minta tolong kepada mertua kita untuk mengingatkannya. Kalau nggak bisa lagi, minta tolong kepada orang tua kita. Kalau nggak bisa lagi, perceraian menjadi jalan terakhir dalam pernikahan tersebut. Wallahu a'lam. Celana ada? Celana komprang. Ini ya. Warnanya apa ya? Sama kayak gini, kain sama. Dia apa? Hah? Kerudung. Ini berapa? Hah? 60. Kalau beli 6? 50. Bawa 10. Nah. Baik. Nah, ini di toko Nawir 151. Ini kita ada celana seperti ini. Atau dikenal apa sih? Celana apa namanya? Komprang.
celana komprang yang putih seperti ini, ya. Celana kainnya halus. Nama kainnya apa ini? Nama kainnya apa? Tahu nggak? Ini ukuran ada semuanya, S, M, L, SL, ya. Celana komprang yang 34, yang biasanya buat dalaman sarung. Nah, ini di toko Nawir 151 ini ada harganya 60.000. Kalau ngambil 6 itu dikurangi 10.000, harganya cuma 50.000. Nah, insya Allah harganya ini bisa dibilang mungkin lebih murah kata beberapa orang. Tinggal ntar dicek saja. Kalau pengen lihat lebih konkretnya, ntar lihat di Instagram Nawir 151 atau di Telegram Nawir 151. Warnanya bukan cuma putih, ada warna hitam, apa lagi? Nah, cuma 2, warna putih dan hitam, ya. Lihatnya. Ntar bisa dilihat di Instagram Nawir 151 atau Telegram Nawir 151. Ntar bisa dihubungi nomor adminnya. Nah, ini nomor adminnya 0877 22 686 104. Al-Fakir ulangi 0877 22 68 104. Itu nomor admin toko Nawir 151 toko Al-Fakir. Dan mohon doanya agar menjadi wasilah keberkahan khususnya di dalam dakwah dan mengajar. Baik, kita sudah sampai di penghujung. Masih ada Om Olay. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita sambil jalan. Ini toko harusnya itu tutupnya jam 5. Ini sudah jam 17.19. Ini kesian takut dolim sama yang lainnya. Berapa? 2 kali ya tutupnya agak lama. Jadi kita sambil jalan ya. Ke samping dulu. Nah, kita nyantai di sini. Kesian. Toko Al-Fakir buka jam 8. Kemudian tutupnya itu jam 5 sore. Ini 2 kali ya. Kesian. Jadi kita live-nya di sini. Menyelesaikan yang tadi. Baik. Ada Om Olay. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari melihat beberapa orang alim dalam mimpi? Baik. Al-Fakir sering sampaikan, kaidah mimpi ada 2. Yang pertama, jangan terlalu percaya dan juga tidak percaya, sedang-sedang saja. Kenapa? Karena orang itu semuanya bisa bermimpi. Mau itu orang kafir, orang Islam, orang soleh, orang tidak soleh, ahli ibadah, ahli maksiat, semuanya bisa mimpi. Sehingga tinggal jangan terlalu percaya dan tidak percaya. Nah, yang kedua kaidahnya yang paling penting adalah tafsirkan, takwilkan yang baik saja dalam mimpi yang kita impikan. Kan di dalam hadis qudsi Allah sudah firmankan, ana inda dzunni abdi bi falyadunnu masya'a. Aku ada pada sangkaan hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka kebaikan akan aku berikan. Tapi kalau hambaku berprasangka jelek, kejelekan akan aku berikan. Sehingga tafsirkan, takwilkan yang baik saja. Kalau kita mimpi orang-orang alim, ya mungkin kita ada amalan atau ketaatan yang kita istiqomahkan sehingga itu menjadi wasilah perantara kita bisa melihat orang-orang soleh. Karena tidak mungkin kita bertemu orang soleh tanpa adanya ikatan kita dengan orang-orang soleh. Tinggal tingkatkan keistiqomahan kita hadir majelis taklim dan selalu mendoakan beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan melalui mimpi tersebut suatu saat kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada Putri Comel Adindaku. Izin tanya, apa hukumnya jika lagi dengerin ceramah kita sambil berzikir, boleh apa enggak Habib? Ada istilah dolim, ada istilah adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempat, itu namanya adil. Kalau dolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah sekarang Al-Fakir tanya lagi, kalau kita sedang belajar ilmu agama kemudian kita berzikir, itu dolim atau adil? Maka jawabannya dolim. Karena waktunya belajar harusnya kita mendengarkan, bukan berzikir atau yang lainnya.
Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri, kakak Habib Salim Asy'atiri, beliau itu pernah mengatakan di dalam majelisnya, tatkala beliau mengajar, tiba-tiba ada seorang yang mendengarkan ceramah beliau, nasihat beliau, apa yang beliau ajarkan, tapi dia memegang tasbih sambil berzikir dengan lisannya. Lalu Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri, yang beliau ini adalah kakak Habib Salim Asy'atiri, Yaman yang ada di sana, Hadramut, itu beliau mengatakan Allah menciptakan kita hati ini cuma satu, tidak bisa dibelah menjadi dua, sehingga tidak diperbolehkan. Maksud beliau ini, kalau waktunya belajar, waktunya dzikir maka dzikir, jangan dibelah belah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Sobri, Afwan Bib, kalau menyembelih ayam yang banyak, apakah niatnya sekali atau tiap mau motong kita niat? Syukur. Setiap motongnya kita berniatkan, membaca bismillah, Allahu Akbar, kemudian kita niatkan. Karena kan beda ya, ada orang yang dia itu untuk, sebetulnya niat itu yang diniatkan kalau ada orang yang motong ayam, contohnya untuk suatu hajat, diniatkan untuk siapa ini. Kemudian kalau kita motong ayam tidak niat pun tidak apa-apa, karena syarat niat itu tidak ada. Ya, kalau tidak salah itu di antara rukun sembelihan itu adalah kita membaca bismillah, orangnya Islam, kemudian memotong di antara dua urat pernapasan dan urat makanan, kemudian pisau yang digunakan yang tajam, sehingga niat tidak ada ya, kecuali kita memotong itu untuk seorang yang diniatkan, itu saja. Wallahu a'lam. Ada Zaki Sufyan. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Bib, izin bertanya tentang warisan. Seumpama sebelum meninggal dia berkata warisannya harus dibagi rata, padahal anaknya itu ada wanitanya. Apakah harus dibagi rata atau bagaimana Habib? Yang namanya wasiat di antara syaratnya tidak boleh ada unsur maksiatnya atau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam pembagian waris itu tidak boleh kita memaksa untuk bagi rata, sehingga tidak diperbolehkan. Kecuali dibagi rata itu dengan dua syarat diperbolehkan. Yang pertama, semuanya mengetahui, yang laki-laki ya, yang laki-laki mengetahui bagian dia berapa. Kemudian yang kedua, yang laki-laki tidak ada unsur paksaan, maka diperbolehkan. Ya, jadi dikembalikan pada dua syarat tadi. Si laki-laki sudah tahu bagiannya berapa, karena jangan sampai sudah bagi rata, tapi ternyata setelah tahu bagiannya, kok bedanya jauh sekali. Sehingga yang laki-laki harus tahu bagiannya dia berapa, perbandingannya dengan perempuan, kemudian tidak ada unsur paksaan, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada Om Olay. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari melihat beberapa alim di dalam mimpi? Tadi sudah ya. Nah, itu nomor admin 087722686104. Nanti yang ingin tahu lebih banyak bisa ada di Instagram atau di Telegram, atau langsung nge-WA, ngejapri nomor tadi. Ada Adi Ciboy. Bagaimana hukumnya semut mati ke bawah sholat Bib? Di antara yang membatalkan sholat kita adalah membawa najis. Di antaranya bangke. Bangke itu dimaafkan di dalam air, bukan di baju atau di badan kita. Ya, kalau di air dimaafkan dengan catatan yang seperti tadi, bangke yang tidak mengalir darahnya. Sehingga kalau semut, cicak, apapun bangkainya kita bawa dalam sholat, maka batal sholat kita, tinggal diulangi lagi. Kecuali kita ragu, ini bangkai ini ada sebelum kita sholat atau setelah selesai sholat, dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita yakinnya, ini kayaknya nih udah dari tadi, maka tinggal diulangi. Kalau kita setelah selesai sholat, dzikir lama, kok kita ada loh, kita yakin ini tadi perasaan tidak ada, maka itu tidak batal, dikembalikan kepada keyakinan kita. Tapi kalau ragu, dikembalikan kepada keyakinan. Ya, asal jangan masuk pintu was-was. Wallahu a'lam bishawab.
Ada Siti Asia, amin. Ada Fauzia Oza. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Afwan minta doanya untuk kakak ipar Ana yang lagi sakit, dirawat di rumah sakit Jakarta. Syukur Habib Afwan di luar jadwal tanya jawab. Enggak apa-apa. Namanya siapa? Kita doakan umum ya. Mudah-mudahan kakak daripada Uftina Fauzia Oza diberi kesembuhan oleh Allah, penjagaan oleh Allah, dikembalikan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah jami'ah liguli niyatin salihah kama nawajimi aslafuna wa syukhana wa syina wa rijalna khususan binati syifa li akhina ukhtu Fauzia Oza bismillahil Fatihah. Kalau bisa salat fardu baca tibil qulub sebanyak 3 kali. Kalau sudah agak parah baca 7 kali atau 11 kali dengan cara tawasul kepada Nabi seperti biasa, tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Kemudian dikhususkan sebutkan nama orang yang sakit ya. Nah, kemudian setelah itu baca Fatihah, baca tibil qulub tadi. Ya, tahu tibil qulub ya? Yang punya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala ali wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi sembuhnya untuk kakak antum insyaallah Masra binti Sirajuddin. Amin. Ada Ian untuk Tolibin. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adakah ganjaran dosa bagi seorang yang menyepelekan sesama umat muslim? Menyepelekan itu adalah suatu dosa. Di dalam hadis Nabi katakan bunyinya itu yang kurang lebih artinya itu cukuplah dosa bagi kita an yahkira akhal muslim. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah ya hadis berapa? 30-an. Bagi cukup dosa bagi kita dengan kita meremehkan orang yang tidak diperbolehkan. Nah, kita meremehkan itu ntar akan masuk. Mi, ada Mi. Tadi kebetulan agak left. Mangga Mi, masuk. Oh, ya. Mi, fadhal Mi. Nah, orang yang meremehkan itu ditakutkan dia punya sifat sombong. Karena sombong itu adalah meremehkan orang, menolak kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salam. Masya Allah dikasih kopi. Ini kopi ini dikatakan adalah minumannya para aulia, minumannya kekasih-kasih Allah. Ini kopi ini. Kopi ini dinamakan minumannya kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena menguatkan untuk ibadah. Nah, keutamaan kopi ini ada seorang wali Allah bermimpi. Tapi ingat, mimpi Nabi tidak bisa menjadi dalil. Tapi untuk fadhailul amal, untuk keutamaan kita pribadi boleh. Di antaranya ini wali Allah bermimpi bertemu Nabi, kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku hadis sampai riwayat." Kemudian dikatakan, diberi oleh Nabi, aku berikan 3 perkara. Di antaranya apa? Selama bau kopi ada di mulutmu, malaikat akan beristighfar kepadamu. Selama bau kopi ada di mulutmu, malaikat akan beristighfar kepadamu. Kemudian waktu Al-Fagir mendengarkan kajian ini dengan guru Al-Fagir, ya, Habib Ali Baharun, waktu di Dalwa, Al-Fagir tanya Habib, Ustadz, ini kopi apa? Nah, kata beliau, kopi apa saja yang diniatkan untuk ibadah. Nah, Masya Allah, makasih banyak Umi. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Kadmasow. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau tanya tentang sujud sahwi. Dilakukan sesudah salam terakhir dalam atau sebelum Bib. Syukur Bib. Sujud sahwi itu dilakukan adalah dalam tasawuf akhir sebelum mengucapkan salam. Di tasawuf akhir sebelum mengucapkan salam. Sujudnya sujud. Kemudian di dalam sujud membaca. Masya Allah. Ada lagi. Makasih banyak Umi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam di tasawuf akhir. Cara melakukannya adalah sujud. Kemudian dalam sujud kita baca doa subhanalladzi la yaswu wa la yanam. Subhanalladzi la yaswu wa la yanam. Baca 3 kali, duduk antara 2 sujud, baca doa itu 3 kali lagi, sujud lagi, baca itu lagi 3
3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, langsung ucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Fauzia Oza, Masro binti Haji Sirajuddin. Amin. Syukran Habib, sama-sama. Adik I'anut Thalibin, syukran Habibana. Ada Dede Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maleber hadir Habib, Masya Allah dari Maleber ya. Insya Allah kita akan ada acara setiap malam Ahad keempat. Ya, yang Maleber merapat. Infonya nyusul. Insya Allah kita ada rutinan baru setiap malam Ahad keempat. Doakan agar mudah-mudahan terwujud dan istiqomah. Ada Nurul, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, Masya Allah. Baik, kayaknya udah selesai ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan sambil menikmati hujan, kita sambil ngopi. Masya Allah. Nurul Madura hadir, Masya Allah. Jazakumullah jazaa yang ada di Madura. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Jangan lupa, ntar barangkali pingin lihat tadi barang-barang di toko Al-Faqir. Sekali lagi ntar bisa lihat di Instagram toko ya. Namanya toko, pokoknya buka Instagram, Telegram Nawir 151, NAWIR Nawir 151. Nah, ini tulisannya Nawir 151 IG dan Telegram. Nah, ntar bisa lihat macam-macamnya apa saja, insya Allah komplit. Terus yang ibu-ibu ya. Besok insya Allah kita akan ada kemarin itu. Ini kita sudah celana, kemarin gamis, rida, takwa, kopiah, siwak. Nah, ntar insya Allah bisa lebih tahu lagi. Yang perempuan barangkali pengen tahu, ntar kita ada kerudung ya. Yang insya Allah harganya insya Allah melalui beberapa orang-orang yang ada di sini, karena toko baru 6 bulan. Alhamdulillah beberapa orang mengatakan, Beb, alhamdulillah harganya murah, lebih murah dari yang ada di pasar ya. Karena memang kebanyakannya kita orang pertama, distributor ya. Jadi harganya insya Allah, dan kita ngambil untung sekedarnya saja, tidak terlalu besar ya. Kemudian ada di Shopee. Siapa? Banat. Di medsosnya di Shopee ada ya? Ada di Shopee, cuma belum. Itu bagian siapa? Di Shopee. Yang megang siapa Shopee? Belum mulai. Ada di Shopee, cuma belum mulai lagi. Ntar mungkin bisa lihat di Facebook saja. Di Facebook ada? Oh, baru tahu anak. Baru, Facebook baru. Bukan cuma Instagram sama Telegram. Oh, Facebook juga ada. Oh, kabari. Nah, jadi juga ada di Facebook. Nah, Al-Faqir baru tahu malah. Jadi di Facebook namanya apa? Nawir Windu Haji. Bukan 151. Nah, kalau Facebook namanya Nawir Windu Haji, ya. Kalau Instagram tadi Nawir 151, Telegram Nawir 151. Kalau di Facebook namanya Nawir Windu Haji. Windu Haji itu kelurahan Kuningan kita. Ya. Barangkali yang pengen datang silakan. Ntar biar bisa tahu harga-harganya langsung. Yang muslim, muslimah ada semuanya insya Allah. Dan juga yang untuk anak-anak kecil juga ada semuanya insya Allah. Ada Fitriyadi Siroj, Citambak hadir Habib, Masya Allah, Citambak. Baik, nah ini terakhir ya. Ada Leni Lutfiani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib izin bertanya, apakah melaksanakan sholat qadha harus pada waktunya? Misal sholat qadha asar dilaksanakan di waktu asar atau seperti apa, Beb? Syukron atas jawabannya, Beb. Qaidah mengqadha sholat itu secepat-cepatnya. Qaidah mengqadha sholat secepat-cepatnya. Jadi tidak usah nunggu di waktunya. Contoh kita asar, nggak usah nunggu waktu asar. Asar kita tinggalkan, di waktu maghrib, habis sholat maghrib langsung
qadha. Termasuk di waktu yang haram, ba'da subuh, ba'da asar boleh untuk mengqadha salat qadha. Nama wallahu a'lam. Ada Alimat Charlim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abu Dhabi hadir. Masya Allah yang ada di Abu Dhabi, termasuk yang selalu ikut kajian ya. Ada Ahmad Muhammad bin As'ad. Ya Habib Novel Al-Atos, mohon maaf Habib, ana mau nanya alamat kediaman Habib di mana. Ana ikut majelis dzikir Rotibul Atos, Asmaul Husna Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Atos. Ana punya guru Al-Maghfurlah Al-Habib Syuaib bin Ahmad Al-Atos. Masya Allah. Al-Faqir tinggal di Windu Haji ya, di Kuningan Windu Haji dekat SI Syarul Islam kota. Pokoknya patokannya kalau pengen ke rumah Al-Faqir, patokannya klik aja di map Masjid Muawana Windu Haji. Dari masjid itu paling cuma 100 meter ya, dekat. Ntar tinggal tanya saja rumahnya Novel Al-Atos, ntar akan ditunjukkan insya Allah. Masya Allah. Ada Putri Comel Adindaku. Tolong yang nama Ebi tadi kurang jelas Beb. Nawir siapa? Ebi apa tadi? Banat. Nawir Windu Haji. Namanya Nawir. Nah, kalau di Facebook namanya Nawir Windu Haji. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mau lagu aja. Saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan tanya jawab kita menjadikan berkah bagi hidup kita. Kita makin istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangannya. Dan mudah-mudahan waktu-waktu kita semuanya dipenuhi dengan keberkahan, ketaatan, ibadah. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Khususnya mudah-mudahan semua doa, harapan, hajat kita dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.